masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Datang malam-malam ke pengungsian. Menteri Sosial Tri Risma hari ini minta pejabat setempat memindahkan lokasinya karena terlalu dekat dengan jalur lahar dingin. Tak hanya ASN yang bekerja di pemerintahan, siswa SMA di 50 kota juga galang dana untuk korban terdampak bencana banjir dan longsor di berbagai tempat di Sumatera Barat. Guna meringankan korban bencana alam di berbagai daerah di Sumatera Barat, organisasi siswa intra sekolah tingkat SLTA di 50 kota dalam 2 hari terakhir melakukan penggalangan dana dari siswa dan guru di sekolah. Penggalangan bantuan itu dilakukan sejumlah pengurus OSIS dengan cara masuk ke setiap kelas di sekolah yang berada di Jalan Tan Malaka, Kecamatan Gugua. Penggalangan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, termasuk adanya siswa yang terdampak bencana longsor dan banjir. Hari pertama kegiatan penggalangan bantuan berhasil terkumpul bantuan mencapai Rp700.000. Selain menggalang bantuan uang, siswa dan siswi ini juga akan mengumpulkan sembako dan pakaian layak pakai. Karena simpati dari kami Bang, karena kami melihat teman-teman kami yang sekolah ada terputus sekolahnya sebentar karena ini terjadi bencana, mungkin rusak jalan maupun rumahnya yang terbongkar ataupun yang rusak karena bencana tersebut. Jadi kami berpartisipasi di OSIS ini, insya Allah kami galakkan ini terus sampai besok insya Allah baru kita serahkan nanti ke yang terkena bencana itu. Bencana alam yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir tidak saja melanda berbagai kecamatan di 50 kota, namun juga di kabupaten dan kota lainnya, yakni di Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan pesisir selatan yang menelan banyak korban jiwa. Kepedulian siswa dan siswi ini perlu diapresiasi berbagai pihak. Mengumpulkan uang, sembako, dan pakaian layak pakai untuk korban bencana adalah sikap terpuji. Hal ini bukan soal jumlah bantuan yang dikumpulkan, tapi apresiasi atas sikap peduli dengan sesama yang telah tumbuh sejak di bangku sekolah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Seorang petani yang hendak pergi ke ladangnya dirampok sekelompok orang di daerah Panyangkalan, Kabupaten Solok. Setelah hartanya dikuras, korban dibuang pelaku di daerah Kinari, sekitar 10 km dari lokasinya dirampok. 3 petani yang hendak pergi ke ladang kaget saat melihat seorang wanita pekerja ladang terduduk di rerumputan pinggir jalan. Matanya ditutup lakban, kaki dan tangannya diikat. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan tali yang mengikat dan membuka lakban yang menutup mata korban. Kepada polisi, korban mengaku dibekap sekelompok orang tak dikenal dan dinaikkan ke mobil bak terbuka. Di mobil itu, harta korban dilucuti dan dibuang ke pinggir jalan. Korban kehilangan uang tunai Rp12.000, sebuah telepon genggam jenis Android, dan perhiasan 5,5 emas yang setara dengan 13,75 gram. Korban mengaku menderita kerugian hingga Rp15 juta. Korban saat ini masih dalam keadaan trauma. Yang dialami korban adalah berupa 2 buah cincin emas dan 1 buah gelang emas beserta 1 buah HP. Akibat tindak pidana kekerasan dan pencurian kekerasan ini dilakukan pelaku, korban mengalami luka memar di bagian mulut dan di bagian kepala bagian belakang. Selain menderita kerugian, tubuh korban juga memar akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku. Hingga saat ini, korban masih dalam kondisi trauma berat. Polisi sendiri masih terus menyelidiki
dan mengumpulkan bukti-bukti serta saksi guna mengungkap pelaku kejahatan ini. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok. Sebagai bentuk rasa duka cita mendalam atas musibah bencana alam yang menimpa warga akibat banjir lahar dingin Marapi, banjir bandang, dan tanah longsor di tanah datar dan Agam beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Kota Solok memberikan bantuan yang diantarkan langsung ke lokasi terdampak bencana. Wali Kota Solok mengatakan bantuan yang diberikan terdiri dari beras sebanyak 1 ton, makanan siap saji, dan sejumlah uang tunai. Zul Elvian Umar berharap bantuan yang diberikan ini bisa meringankan beban warga yang ditimpa musibah. Hari ini kita menyaksikan bencana alam yang terjadi yang menimpa masyarakat kita di Kabupaten Agam. Ya mudah-mudahan semua ini menambah kedekatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, yang ditimpa oleh musibah ini, diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah duka. Mereka sedih, kita juga berduka. Menurut warga, saat ini masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di daerah Bukit Batabuah, sangat membutuhkan bantuan makanan, selimut, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Itu kejadian jam 21.45. Jadi masyarakat lagi mau tidur. Jadi yang habis rumah di sini, di sekitar sini, jalan provinsi ini jalan provinsi ini namanya. Daerahnya Kubanggo, Koto Panjang, Nagari Bukit Batabuah, sampai Angke Canduang. Keluarga kami yang kena musibah itu ada 6 orang. Ya. 6. Yang kecil 3, 1 kuburan. Itu yang 2 orang tuanya baru hari ini baru ketemu. Akibat banjir bandang lahar dingin yang melanda 2 kabupaten dan 1 kota madya ini, puluhan rumah lenyap disapu banjir bandang. Ratusan lainnya mengalami kerusakan. Tak hanya itu, bencana ini juga menewaskan 61 warga dan 12 lainnya masih dicari tim SAR. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.